Ada sebuah pulau yang lumayan cukup besar dari segi ukurannya. Pulau ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahkan sudah terkenal jauh ke dunia internasional. Di balik namanya, yang hampir semua orang Indonesia pernah mendengarnya, bahkan tahu, tersimpan sebuah dunia yang jauh lebih besar dari apa yang selama ini kita dengar dan bayangkan. Pegunungan dan hutan terhampar seluas mata memandang. Ada teluk-teluk yang membelah lanskapnya dan menyimpan kehidupan luar biasa menakjubkan di bawah permukaannya. Kekayaan alamnya membentuk kehidupan dan identitas kuat masyarakatnya. Rempah yang dahulu begitu berharga hingga pulau-pulau di wilayah ini diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Benteng-benteng peperangan dan jejak sejarah yang masih berdiri kuat sampai hari ini. Masyarakatnya penuh dengan adat, bahasa, tradisi, musik dan ikatan sosial yang telah diwariskan lintas generasi. Dan di balik semua itu, masih ada kehidupan liar yang mungkin belum pernah kita bayangkan. Ada di sebuah pulau yang sudah begitu terkenal ini. Kalian pasti tahu, inilah Pulau Ambon. Sebuah pulau yang besar bukan hanya ukurannya saja, tetapi semuanya memanglah benar-benar besar. Selamat datang di Ambon. Ambon, kita sudah mengenal namanya. Tapi sebelum kita berbicara tentang sejarahnya, sebelum membicarakan rempah, dan sebelum memasuki kehidupan masyarakatnya, kita harus terlebih dahulu memahami tentang pulau tempat semuanya terjadi itu. Karena Ambon bukan sekedar sebuah titik di Maluku, ia adalah sebuah bentang alam yang dibentuk oleh laut, teluk, pegunungan, lembah, dan pesisir. Dan dari sinilah seluruh cerita Ambon bermula. Jika kita melihat pulau ini dari atas, bentuknya tidak seperti pulau tropis sederhana yang hanya dikelilingi garis pantai. Pulau Ambon memiliki lekukan yang dalam. Lekukan itu berupa teluk yang masuk jauh ke daratannya. Pegunungan mengisi bagian dalam pulau, dan permukiman manusia tumbuh mengikuti ruang-ruang yang diberikan alam. Salah satu karakter geografis terpenting adalah keberadaan Teluk Ambon. Teluk ini bukan sekedar pemandangan yang membelah daratan, tapi ia menjadi salah satu ruang geografis paling penting dalam perkembangan Ambon. Kota, pelabuhan, permukiman, aktivitas ekonomi hingga berbagai kegiatan masyarakatnya banyak berkembang di sekitar perairan ini. Hari ini, sebagian besar wilayah administratif Kota Ambon berada di Pulau Ambon. Pulau ini memiliki luas keseluruhan sekitar 743 km persegi. Namun Pulau Ambon ini terbagi menjadi dua wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda. Hal ini merupakan salah satu keunikan Pulau Ambon itu sendiri, di mana dalam satu fisik pulau ini terdapat dua otoritas daerah yang terpisah. Untuk Ambon sendiri menempati di bagian sisi selatan dan timur pulau, yang menjadi administrasi Kota Ambon, dengan luas wilayah daratan sekitar 377 km persegi. Kemudian yang menempati bagian sisi utara dan barat pulau ini adalah Kabupaten Maluku Tengah, dengan luas wilayah daratannya sekitar 384 km persegi. Wilayah ini biasa disebut oleh masyarakat setempat sebagai kawasan Jazirah Lehitu, yang pusat ibu kotanya justru berada di Masohi, Pulau Seram. Jadi ketika kita menyebut Ambon, kita harus berhati-hati, karena ada fisik Pulau Ambon itu sendiri sebagai bentang keseluruhan geografisnya. Lalu ada Kota Ambon sebagai wilayah administratif utamanya. Dan kemudian ada Provinsi Maluku Tengah yang jangkauannya justru lebih jauh dan luas lagi. Ketiganya bukan hal yang sama. Dan dalam perjalanan kita kali ini, kita akan lebih banyak berbicara tentang Pulau Ambonnya itu sendiri, sebagai sebuah ekosistem dan ruang kehidupan, bukan hanya sekedar pusat kotanya.
Untuk wilayah kota Ambon sendiri terbagi menjadi 5 kecamatan. Sementara untuk wilayah Kabupaten Maluku Tengah terbagi menjadi 3 kecamatan. Disinilah sekitar 490.000 jiwa tinggal, sejak generasi ke generasi. Mayoritas mereka merupakan suku asli Pulau Ambon. Suku Ambon sendiri merupakan hasil perpaduan genetika dan budaya antara ras Melanesia yang merupakan penduduk asli wilayah timur dan ras Austronesia. Komposisi keagamaan di Pulau Ambon terbagi secara seimbang dan kompetitif antara 2 agama utama, yaitu Kristen dan Islam. Keunikan wilayah administratif juga memengaruhi sebaran konsentrasi umat beragama di pulau ini. Untuk mayoritas Kristen, Protestan, dan Katolik, sebagian besar berada di kota Ambon. Sementara untuk mayoritas Islam, sebagian besarnya berada di daerah pesisir Maluku Tengah atau Jazirah Leihitu. Dan untuk mata pencaharian mereka, seperti di area perkotaan kota Ambon, masyarakatnya banyak bekerja di sektor jasa, perdagangan, pegawai pemerintahan atau ASN, dan militer. Sementara untuk di wilayah pinggiran dan pesisir Jazirah Leihitu, warga mengandalkan sektor perikanan, nelayan, dan perkebunan seperti cengkeh, pala, kelapa, dan sagu. Ketika mendengar kata Ambon, banyak orang mungkin langsung membayangkan sebuah kota. Padahal kehidupan masyarakat di Pulau Ambon jauh lebih luas daripada pusat kotanya. Ada kawasan perkotaan, ada pesisir, ada perkampungan, dan ada negeri-negeri adat yang memiliki sejarah jauh lebih panjang daripada batas administratif modern. Inilah salah satu kunci untuk memahami masyarakat Ambon. Kehidupan di pulau ini tidak hanya dibentuk oleh kota. Ia juga dibentuk oleh komunitas, oleh hubungan antar keluarga, oleh adat, dan oleh sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena Ambon bukan sebuah museum, ia bukan tempat yang berhenti pada masa lalu. Pulau ini terus hidup, kota terus berkembang, manusia terus bertambah, sementara kebutuhan terus berubah. Jalan pun dibangun, permukiman terus berkembang, aktivitas ekonomi bergerak. Dan pada saat yang sama, alam terus berusaha mempertahankan ruangnya. Inilah dilema hampir setiap pulau yang berkembang. Manusia membutuhkan ruang, tetapi alam juga membutuhkan ruang. Ketika hutan berkurang, habitat ikut berubah. Ketika pesisir semakin padat, tekanan terhadap ekosistem pesisir meningkat. Ketika aktivitas di daratan menghasilkan limbah, sebagian dampaknya akhirnya dapat mencapai laut. Dan ketika laut mengalami tekanan, yang terkena dampak bukan hanya ikan dan karang, nelayan juga ikut merasakannya. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.